Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah ini dikatakan oleh Tuhan kepada Musa untuk Musa sampaikan kepada umatnya Israel bahwa mereka harus membuat satu tempat yang kudus dan kemudian Tuhan akan berdiam di tengah-tengah mereka. Dan Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia menghimpun bangsa Israel dan meminta mereka untuk mengumpulkan barang-barang apapun itu bentuknya, baik kain ataupun logam. Dan kemudian Musa membuat seperti yang Tuhan perintahkan. Dia membuat tabernakel atau dia membuat bait suci. Dan kemudian Tuhan berdiam di tengah-tengah umat Allah ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang untuk di dalam konteks perjanjian baru, kitalah sebagai baitnya Allah. Kitalah yang disebut sebagai bait Tuhan. Tubuh kita ini adalah baitnya Tuhan. Dan Tuhan tetap meminta kepada kita bahwa sebagai umat Allah, kita harus memberikan tempat kudus untuk dia bisa berdiam di tengah-tengah kita umatnya. Dan dia berdiam di dalam kehidupan kita. Apa tempat kudus yang kita berikan? Itu berbicara hati kita, Bapak Ibu. Maka Tuhan menginginkan untuk setiap kita memiliki hati yang kudus, hati yang sungguh-sungguh hanya memperkenankan Tuhan yang ada di dalamnya. Kudus di sini, Bapak Ibu, tidak berbicara tentang bahwa kita tidak melakukan perbuatan yang salah selama 24 jam. Memang itu tidak mungkin. Sebagai manusia yang masih terdiri dari darah dan daging, ada kecenderungan kita melakukan kesalahan. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui dan Bapak Ibu pahami bahwa berbicara hati yang kudus adalah hati yang sungguh-sungguh ini hanya diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Hati yang diberikan agar Tuhan senantiasa dipermuliakan lewat kehidupan kita. Itu artinya bahwa hati yang kudus ini selalu berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan mau dan selalu berusaha untuk senantiasa memikirkan apa yang Tuhan kehendaki yang berkaitan dengan kerajaannya. Jadi Bapak Ibu, untuk memiliki hati yang kudus ini adalah sebuah kewajiban dari Tuhan untuk kita. Karena Tuhan hanya bisa berdiam di dalam hati-hati yang kudus. Artinya hati yang sungguh-sungguh hanya menempatkan Tuhan dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Untuk itu, jika di antara kita, mungkin di dalam hati kita masih dipenuhi dengan berbagai keinginan-keinginan yang salah, maka saya ingin katakan sebagai hamba Tuhan, kita harus singkirkan hal itu. Kita datang kepada Tuhan dan mohon ampun daripadanya untuk Dia mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita, bahkan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa hidup seturut dengan kehendak-Nya. Berikan hatimu untuk Tuhan, berikan hati yang terbaik, berikan hati yang bersih untuk Tuhan, sehingga itu menjadi tempat yang kudus baginya dan Dia bisa berdiam dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berdiam dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya katakan apa yang kita kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Karena jika Tuhan disenangkan, maka Dia pun pasti akan memberkati segenap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini bergumullah untuk kita bisa mempersembahkan hati yang kudus kepada Tuhan sebagai tempat baginya, untuk Dia berdiam di dalam kehidupan kita dan senantiasa kita dipuaskan oleh kehadirannya di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita lakukan hal ini. Tuhan tidak lagi berbicara tentang bait yang hanya sebuah bangunan, tetapi kitalah bangunan-bangunan Allah. Kitalah baitnya Allah. Dan Tuhan menginginkan Tuhan mendapati ada satu tempat yang kudus di dalam kehidupan kita, dan itu berbicara hati kita. Mari mulai hari ini berikan hatimu kepada Tuhan
dan pastikan bahwa hatimu sudah dibersihkan dan tidak lagi ada hal-hal yang tidak berkenan dalam hatimu, baik berbicara untuk sesama maupun kepada Tuhan. Dengan demikian, tempat kudus sudah kita siapkan dan kita berikan untuk Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.